Oke, kalau bisnis saat ini saya bisnisnya adalah event organizer. Sebelumnya saya sembari bekerja di sebuah perusahaan kecantikan, di mana perusahaan ini cukup memberikan pertanyaan besar untuk saya. Karena perusahaan kecantikan ini memberikan sebuah servis yang kira-kira ini menentang nggak sih apa kodratnya manusia, seperti misalnya harusnya menjadi tua terus tidak menjadi tua, kemudian ada beberapa bagian tubuh yang memang harusnya ada kemudian dihilangkan, misalnya seperti rambut atau apa, tapi secara permanen. Itu kan sebetulnya bertentangan, dan jadi agak-agak sedikit, ini benar nggak sih, ini gimana ya. Akhirnya saya memang memutuskan udahlah saya fokus di event organizer. Tapi di sini timbul lagi pertanyaan, banyak sekali event organizer mendapatkan proyek dengan catatan ada uang titipan atau ada marketing fee tapi dari orang dalam. Ini juga menurut saya, ini bersih nggak sih jatuhnya? Atau gimana ya? Banyak pertanyaan seperti itu muncul. Tapi beberapa orang bilang, udahlah bayar aja zakat, ntar juga dibersihin apa yang kita dapetin. Tapi tetap pertanyaan itu tetap muncul. Awalnya saya dijelaskan oleh teman saya dan diajak untuk ikutan. Sebetulnya di awal ini memang ada sedikit kontribusi dalam arti relawan. Awalnya agak bingung, agak rancu karena saya takut ya kalau misalnya ikut komunitas religius nanti saya malah jadi kebawa-bawa anarkis. Apalagi saat ini kita tahulah beberapa komunitas muslim terutama mereka suka mengarah yang anarkis gitu dan membawa-bawa nama Islam. Saya sangat anti akan komunitas seperti itu. Tapi setelah saya pertimbangkan lagi, di sini kita akan membicarakan masalah halal dan tidak cuma hanya masalah makanan, tapi juga bisnis yang halal, di mana kita mendapatkan dari mulai sumber yang halal, cara yang halal, hingga kita mendapatkan hasil yang halal. Sebenarnya sangat menarik yang akhirnya, oke, saya coba ikutin deh. Di komunitas ini awalnya takut luar biasa pas masuk pertama. Karena saya masih terlalu duniawi, dalam arti saya belum menggunakan jilbab, sedangkan teman-teman di dalam komunitas ini sudah jauh lebih pintar dari saya juga untuk belajar agama Islam. Jadi akhirnya awalnya aduh gimana ya, dan ternyata mereka very very welcome gitu, maksudnya mereka terbuka banget dan tidak menjudge saya walaupun saya belum menggunakan jilbab. Bahkan kontribusi saya itu bisa lebih banyak dan mereka juga antusias dengan keberadaan saya. Jadi sangat amat merasa diterima dengan baik. Lalu di komunitas ini juga tidak hanya mengajarkan tentang apa itu halal dan bisnis yang halal, kita juga diajarkan tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Dan ternyata ya setelah 3 bulan banyak perubahan yang terjadi terhadap diri saya terutama. Kalau dari bisnis, yang pertama saya akhirnya meninggalkan perusahaan kecantikan tadi. Kemudian yang kedua adalah di event organizer saya, di sini kita berani untuk bilang tidak. Ketika kita pitching, lalu kita ditawari, oke, boleh, tapi buat saya berapa nih? Atau pembagiannya gimana nih? Walaupun itu bisnis 1 miliar, saya dan tim saya sudah sepakat untuk kita meninggalkan hal yang demikian. Jadi kita usahakan apa yang kita hasilkan halal dan kita akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan pelayanan yang halal juga. Seperti itu sih yang paling terbesarnya sih itu. Jadi kita nggak terlalu yang ya udah kalau memang ada bisnis, misalnya ada proyek, kalau memang udah mengarah yang ke tidak halal atau tidak jelas atau abu-abu, kita lebih baik tinggalkan. Kemudian apa yang sunnah saya coba jalankan, paling tidak yang tadinya saya tidak mengenal sholat duha, saya tidak mengenal namanya sholat malam, itu saya mulai menjalani. Jadi banyak hal yang berubah dan terutama lebih ke arah positive thinking. Itu yang paling penting sih, bahwa di dunia ini kalau kita berbicara sesuai dengan apa yang disuruh sama Allah, ya kita nggak perlu takut dan nggak perlu ragu lagi. Jadi ya lebih lega, lebih enak lah menjalani semuanya. Bisnis saya sekarang adalah sebuah produk makanan atau kuliner, yaitu kelapa tart, yang orang pada umumnya mengenalnya sebagai kelapa tart, tapi saya membrandingnya bukan sebagai kelapa tart karena saya memang merubahnya menjadi suatu produk yang tidak sesuai dengan aslinya. Kelapa tart itu dikenal sebagai produk makanan yang menggunakan rum,
dan menggunakan putih telur. Nah, saya membedakannya dengan tidak menggunakan rum, karena dia tidak menggunakan, waktu itu memang tidak menggunakan putih telurnya, sehingga saya tidak perlu menggunakan rum untuk menghilangkan amis putih telur. Jadi, saya bisa membranding bahwa produk ini adalah memang produk yang halal, sesuai dengan tagline produk saya, yaitu halal, tasty, and delicious. Bergabungnya saya dengan sebuah komunitas di Line, yaitu grup chat di Line, yaitu tentang Islam. Nah, dari situ salah satu narasumbernya, yaitu Mas Andre sebagai konseptor hulu hilir halal, mengungkapkan bahwa akan ada sebuah komunitas yang bernama Entrepreneur. Nah, dari situ diungkapkanlah visi misi Entrepreneur itu sendiri, bahwa dari pembicaraan kita di line group chat itu sendiri banyak sekali materi-materi yang akhirnya mengisi komunitas ini. Jadi di sana sering dibahas masalah bisnis yang halal, dibahas bagaimana sumber, jika kita melakukan sebuah bisnis, sumbernya harus halal, bagaimana caranya tetap halal. Nah, dari situ saya merasa, oh iya, ini komunitasnya sepertinya cocok dengan yang saya butuhkan saat ini. Sebelumnya saya bulan Januari tahun 2012, sebelum saya bergabung dengan Entrepreneur, saya mendapat pinjaman dari sebuah BUMN sebagai CSR-nya. Saya mendapat pinjaman untuk menjadi mitra binaan. Saya waktu itu senang karena baru dapat pinjaman sebulan, saya sudah dapat kesempatan untuk pameran yang waktu itu menurut saya sangat luar biasa, karena lokasinya di JCC dan itu pameran besar. Buat saya itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Namun ternyata setelah pameran, biasanya kalau orang pameran itu produksi dan penjualan pasti akan meningkat. Nah, sedangkan ini tidak. Begitu selesai pameran, malah tidak ada satupun orang yang pesan, tidak ada satupun orang yang menanyakan pun tidak. Saya waktu itu sempat, oh mungkin karena memang saya nggak promo. PD saya waktu itu memang, oh saya nggak promo, iyalah ntar aja deh. Terus, kemudian saat yang bersamaan, orang yang saya percaya, tenaga ahli yang saya punya, tiba-tiba menikah dan minta izin tidak balik lagi. Itu saya sempat drop. Oh, waduh, saya harus bangun lagi dari pertama. Kemudian itu terjadi sebulan sebelum Ramadan. Dan akhirnya mulai April, Mei, Juni, penjualan itu vakum. Sampai setelah selesai Ramadan, Lebaran yang biasanya luar biasa pesanan, tidak ada satupun orang yang pesan. Saya tadinya tidak ngeh bahwa ini ada akibat tertentu. Ternyata setelah ditelaah dan berikut akhirnya saya mendapat pengalaman spiritual lagi. Saya jatuh sakit, sekeluarga kami sakit, dan ternyata seiring dari perjalanan waktu kita dapat materi juga bahwa dari sumber yang halal itu akan menghasilkan cara yang halal, hasil yang halal, hidup yang halal. Nah, hidup yang halal ini yang mungkin akhirnya membuat saya waktu itu tertampar bahwa oh iya, bisa saya coba runut apa yang tidak halal di kehidupan saya. Ternyata saya mendapatkan pinjaman dari sebuah badan itu, ada bunga di situ jelas-jelas tidak halal, yang dimana memang jatuhnya adalah riba, dan Allah selalu bilang bahwa Allah memerangi riba. Nah, berarti Allah sedang perang sama saya. Oke, akhirnya saya putuskan untuk saya kembalikan dana itu. Saya meminjam sama suami saya kembalikan dana itu utuh. Kemudian setelah saya kembalikan, alhamdulillah penjualan malah meningkat 300% secara tiba-tiba. Dan saya bilang, ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur bertemu dengan teman-teman dan komunitas dari Entrepreneur ini. Saya bersyukur berada di dalam komunitas ini, karena selalu saling mengingatkan, selalu saling menguatkan. Jadi bukan hanya dari kepribadian, tapi dari bisnis juga memang sangat terangkat. Sekarang saya bergerak di bidang outdoor advertising ya, tapi kita sebut sekarang out of home advertising, yang berkaitan sama periklanan iklan luar ruang gitu. Orang mengenalnya mungkin bisnis billboard gitu ya. Awalnya dari niatan perusahaan ini secara revenue sih terus naik tiap tahun ya. Tapi ada sesuatu yang
ada yang kurang, ada rasa kurang, dan di proses pencarian itu saya menyadari yang kekurangan itu adalah sumbernya dari mana revenue itu datang. Ternyata saya lihat beberapa hal itu masih dalam wilayah abu-abu gitu. Itu membuat situasi nggak nyaman gitu. Ketidaknyaman itu saya sampaikan ke beberapa teman, terus nyambung sampai ke teman ini, Mas Andre Raditya, dan kebetulan ternyata ini sesuai dengan konsep dia soal untuk membuat sebuah komunitas pengusaha yang disebut entrepreneur, pengusaha yang berdoa, gitu. Di mana sumber kami halal, cara kami halal, dan hasil kami halal. Kata-kata halal itu kata-kata yang asing buat saya selama ini gitu kan. Saya pikir halal itu berkaitan cuma soal makanan aja. Ternyata di bisnis pun soal halal itu ada gitu. Dan dampaknya adalah kalau sumbernya halal, rasanya juga akan tenang gitu. Dan soal ketenangan itu menjadi kata kunci buat saya gitu. Saya pengen bisnis yang ada result, hasilnya bagus, tapi tenang karena didapatkannya dengan cara yang benar gitu. Dan di entrepreneur ini saya menemukan komunitasnya, ketemu teman-teman juga, ketemu berbagai macam bisnis yang mereka bisa dapetin hasil yang barokah, berkah gitu kan. Bukan cuma hitungannya soal materi, berapa banyak materi yang didapatkan gitu. Tapi gimana caranya bisnisnya bisa memberikan manfaat gitu. Otomatis kalau ketemunya orang positif, hasilnya positif. Dan di entrepreneur ini saya bertemu banyak, terutama anak-anak muda ya, yang pengenalan soal agamanya udah bagus, pengenalan Islamnya udah bagus, yang membuat standar tersendiri juga gitu. Jadi kalau di perusahaan akhirnya saya bawa apa yang saya ketahui itu ke perusahaan ini, terutama soal budaya spiritualisnya ya. Misalnya kita sekarang sholat berjamaah gitu, rutin. Absen pun sekarang pakai sholat duha gitu. Dulu itu kita merasa sebagai aneh gitu, tapi ternyata di komunitas ini bukan hal yang aneh gitu. Banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi di komunitas ini dan di perusahaan-perusahaan selain perusahaan pariwara ini gitu. Dan saya pikir dengan memiliki teman-teman yang arahnya ke kanan, bareng-bareng ke kanan ini, itu menguatkan pariwara untuk menanamkan nilai-nilai Islami di aktivitas bisnisnya gitu. Saya selama ini identiknya bisnis cari uang, tok gitu kan. Sekarang saya tahu bahwa bisnis bisa jadi sarana saya ibadah gitu. Sarana saya kontribusi, ini yang saya mampu, ini yang saya bisa. Tapi ini juga bisa jadi sarana saya beribadah di jalan Allah gitu. Dan insya Allah saya pun merasa bahwa ternyata kontribusi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang sekedar perusahaan iklan ternyata banyak gitu untuk menyampaikan pesan-pesan positif ke masyarakat gitu. Keberadaan kuliah ini saya harapkan menjadi sebuah ajang untuk kita semuanya, masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, untuk saling bertemu dan bersilaturahim. Sebagaimana Allah menjanjikan bahwa salah satu pintu rezeki itu dari silaturahim. Ketika kita bertemu satu sama lain, kemudian kita berinteraksi, sama-sama membicarakan hal yang baik, ya, kemudian kita menyusun hal yang baik, kemudian kita menyelenggarakan hal yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik, tentunya akan menjadi dampak yang baik juga bagi Indonesia. Tidak hanya bagi kita sebagai pelakunya, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang akan mendapatkan dampak nyata dari semua yang kita lakukan. Konferensi Hulu Halal adalah sebuah ajang di mana kita semuanya bertemu dan membangun Indonesia melalui halal, melalui gerakan halal, melalui sebuah awareness kepada masyarakat tentang pentingnya hulu hilir halal. Dan lebih jauh, saya mengharapkan bahwa keberadaan kuliah ini menjadi sebuah momen kebangkitan buat kita semuanya. Menjadi sebuah momen pembelajaran buat kita semuanya bahwa Indonesia butuh sebuah gerakan yang menyatukan seluruh umat. Yang kemudian menyatukan seluruh lapisan masyarakat, mengajak semuanya berpikir ke dalam satu hal yang sederhana, tetapi bisa jadi memiliki dampak yang begitu luas, yaitu berpikir kepada sesuatu yang halal, berpikir mengupayakan segala sesuatu dari cara yang halal, berupaya melakukan segala macam bentuk bisnis, perdagangan, interaksi sosial, bahkan
mengisi makanan kita, mengisi perekonomian keluarga kita dengan sesuatu yang halal. Dalam bahasa sederhana saya bilang bahwa kolihal ini adalah sebuah pengingat buat kita semuanya, buat masyarakat Indonesia pada umumnya, buat umat muslim pada khususnya, bahwa Indonesia bisa bangkit dengan halal. Sehingga konferensi Hulu Halal ini menjadi sebuah penyampaian visi, misi, dan inspirasi buat kawan-kawan semuanya. Inilah dakwah nyata kita semuanya. Karena pada akhirnya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dan melalui kolihal, kami harapkan keberadaan kami bermanfaat buat Indonesia dan buat umat muslim pada khususnya. Terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semuanya untuk menyaksikan tayangan ini. Dan sampaikan salam kami buat keluarga, buat sanak family. Dan doakan kami semuanya bahwa Hulu Halal ini bukan hanya semata-mata menjadi gerakan hari ini saja, tetapi menjadi ladang amal dan gerakan kami sampai sepanjang masa dan akhir hayat kami. Insya Allah, sampai bertemu lagi di konferensi Hulu Halal tahun 2014. Sampai jumpa di sana dan selamat bergabung dengan komunitas entrepreneur untuk Indonesia, gerakan Hulu Halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.